Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu ya anak-anak. Kali ini kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengambil tema tentang fikih muamalah. Pada tema fikih kali ini kita akan membahas tentang jual beli, hutang piutang, serta bagaimana cara menghindari riba. Oleh karena itu, simak baik-baik video ini sampai selesai. Yang pertama adalah jual beli. Jual beli secara bahasa adalah suatu persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara istilah adalah kegiatan tukar-menukar antara barang dengan barang atau barang dengan uang berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Unsur penting dalam jual beli adanya pengalihan hak, pertukaran barang dengan barang atau uang, adanya kerelaan dalam jual beli, dan ada yang barang dijual belikan. Dasar hukum jual beli. Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 275, hadis riwayat Bazar dan Al-Hakim, serta ijma' para ulama. Quran Surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Syarat dan rukun jual beli. Syarat jual beli yang pertama, syarat pelaku jual beli, yaitu berakal sehat, balik atau sudah dewasa, atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan, keduanya tidak mubazir dan saling rela antara kedua belah pihak. Syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama suci, yang kedua barangnya bermanfaat, yang ketiga diperbolehkan agama, yang keempat barang yang akan dijual milik penjual, yang kelima dapat diserah terimakan pada transaksi jual beli. Kemudian yang terakhir, barang yang diperjualbelikan ada atau berwujud, ada wujud barangnya dan tidak dalam sengketa. Syarat akad ijab qabul. Apabila terdapat sigot atau pernyataan berupa ijab qabul antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, terkait dengan transaksi jual beli, serah terima kedua belah pihak sesuai hasil transaksi, dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Sedangkan rukun jual beli antara lain yang pertama,
adanya orang yang melakukan akad atau transaksi, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya sigot atau bentuk pernyataan terkait jual beli. Yang ketiga, adanya barang yang diperjualbelikan. Dan yang terakhir, adanya nilai tukar pengganti barang. Dalam hal ini adalah uang. Macam-macam jual beli dalam Islam. Yang pertama, jual beli yang hanya disebutkan ciri dan sifat-sifatnya. Yang kedua, jual beli barang yang tampak atau terlihat. Dan yang terakhir, jual beli benda yang tidak tampak dan tidak ada ketika transaksi terjadi. Kemajuan zaman dan di bidang teknologi mengakibatkan banyak hal dapat dikerjakan melalui sistem online dengan internet. Begitupun dengan jual beli. Bagaimanakah jual beli online menurut pandangan Islam? Jual beli online adalah kegiatan jual beli berupa transaksi tawar-menawar barang antara penjual dan pembeli secara online dengan memanfaatkan teknologi internet. Jual beli online ini juga disebut dengan perdagangan elektronik atau e-commerce. Sedangkan hukum jual beli online dalam Islam termasuk kategori muamalah. Kaidah fikih tentang hukum dasar dari muamalah adalah mubah atau boleh. Selanjutnya kita akan membahas tentang riba. Riba menurut bahasa bermakna kelebihan atau tambahan al-ziyadah. Dalam bermuamalah terdapat dua sebab adanya tambahan. Yang pertama, tambahan karena transaksi jual beli yang disebut dengan istilah ribun, yakni tambahan berupa keuntungan atau laba yang disebabkan karena selisih harga pokok dengan harga jual. Kedua, tambahan atau melebihkan jumlah pada saat pengembalian utang berdasarkan presentasi dari jumlah pinjaman pokok yang disebankan kepada peminjam. Tambahan yang ditentukan dalam utang piutang ini disebut riba. Dengan kata lain, riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pengembalian pinjaman yang dibebankan kepada si peminjam. Jenis dan hukum riba dalam Islam. Yang pertama, riba qard, yaitu sejumlah tambahan yang diminta oleh pihak yang memberi utang terhadap orang yang berutang saat mengembalikan hutangnya. Kedua, riba jahiliyah adalah tambahan yang harus dibayarkan karena tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu atau pada jatuh tempo yang dijanjikan, sehingga pihak pemberi pinjaman menambah jangka waktu pengembalian hutang dengan syarat adanya tambahan pada saat pelunasan, sehingga jumlah yang dibayarkan saat mengembalikan hutang menjadi lebih besar dari hutang sebenarnya. Masih banyak jenis-jenis riba yang lain. Oleh karena itu, silahkan anak-anak membuka buku atau membaca di internet dan sumber bacaan yang lain untuk memperluas khasanah pengetahuannya tentang riba. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang hutang piutang. Anak-anak pasti sudah tahu apa yang namanya hutang piutang, atau pernah menjadi orang yang berhutang, atau bahkan orang yang memberi hutang. Hutang piutang adalah memberikan harta atau benda kepada orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dalam hutang piutang terdapat rukun yang harus dipenuhi. Antara lain adanya harta atau barang, yang kedua adanya ijab qabul, dan yang ketiga adanya pemberi utang. Hal penting yang harus diperhatikan dalam hutang piutang adalah tidak adanya unsur riba, kemudian pinjam-meminjam tersebut, hukum memberi hutang adalah boleh. Anjuran dalam hutang piutang sesuai ajaran Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, adalah mencatat hutang, menghadirkan saksi, dan memberikan jaminan.
Dalam bermuamalah, sifat jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya harus dikedepankan supaya tidak ada orang yang merasa dirugikan. Dalam Islam, muamalah berlandaskan sifat-sifat tersebut. Dalam praktek jual beli, perlu diterapkan sifat jujur dan bertanggung jawab agar tidak terjadi penipuan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Demikian pula dalam hutang piutang. Setiap orang yang berhutang harus bertanggung jawab membayar seluruh hutang yang dimilikinya. Selain itu, seseorang yang tidak menerapkan sikap tanggung jawab terhadap hak orang lain dikhawatirkan akan menggunakan sesuatu yang bukan haknya, seperti memakan riba. Itu tadi sekelumit penjelasan tentang hutang piutang, kemudian jual beli dan riba. Anak-anak silakan membuka sumber bacaan yang lain, sumber ilmu yang lain untuk melengkapi pembelajaran kita kali ini, atau bisa juga berdiskusi dengan teman-teman. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.